Masih ingat pengalaman pertama kali saat Anda mulai menghipnotis orang? Jika Anda punya pengalaman, silahkan Anda tuliskan nanti di kolom komentar ya, di bawah video. Atau Anda yang belum punya pengalaman sama sekali untuk menghipnotis orang lain, tidak apa-apa. Kali ini saya akan bercerita kepada Anda pengalaman pertama kali saya ketika saya menghipnotis orang lain. Kejadian ini sudah berlalu sangat lama sekali. Namun, ingatan saya masih sangat kuat sekali saat pertama kali saya bisa menghipnotis. Keseruannya bagaimana dan perasaan apa yang muncul pada saat itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesai. Karena saya yakin ini akan membawa manfaat buat Anda. Utamanya Anda yang ingin memulai belajar, bagaimana bisa belajar dari pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Anda yang sudah setia dengan channel Podi Hipnotis Indonesia. Dan barusan tadi saya update video buat para membership atau Anda yang berlangganan. Silahkan Anda nikmati videonya. Di sana saya buat video tutorial. Ini sebagai bentuk bahwa Anda yang berlangganan di channel ini akan mendapatkan manfaat dan benefitnya. Dan insya Allah saya akan nanti update video-video terbaru di channel langganan ya. Jadi yang bisa menonton hanya khusus membership yang sudah berlangganan baik di level 1 atau di level 2 ataupun level 3. Menyambung cerita saya ketika pertama kali menghipnotis, ini sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Saya masih ingat pada saat itu di kota saya ini lagi ada keramaian, tepatnya ada artis ibu kota yang datang di kota saya. Nah, pada saat itu malam hari, kebetulan saya lagi pulang kantor ya. Saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan. Dan zaman dulu kalau nggak salah pakai HP biasa ya, belum ada BBM, belum ada Android. Jadi saya SMS ya ke tetangga saya, anak-anak muda di tetangga saya, lagi di mana nggak lihat ini ada keramaian tontonan gitu ya, karena ada artis ibu kota. Dan kebetulan pada saat itu tetangga saya membalasnya dan mengatakan, "Mas, saya di sini, Mas." Oke, akhirnya saya singkat cerita datang dan ketemu mereka. Saat itu suasana sangat ramai sekali. Ya, ramai sekali dan hujan deras. Ya, saya masih ingat saat itu hujan deras sekali. Dan kami pun memutuskan untuk berteduh di salah satu rumah warga ya, sambil menunggu hujan. Dan apa yang terjadi? Disitulah saya mulai pertama kali mempraktekkan ilmu hipnotis. Karena sehari sebelumnya saya belajar tentang ilmu hipnotis dan belum praktek. Dengan perasaan yang antara seneng pengen praktek, penasaran rasanya kayak apa, apakah saya bisa atau tidak. Saat itulah saya memutuskan untuk menghipnotis tetangga saya. Dan alhasil, percobaan pertama kali saya berhasil. Luar biasa sekali. Ketika itu saya masih ingat saya membuat tidur tetangga saya disaksikan banyak orang. Banyak sekali, puluhan orang ya yang sedang berteduh, banyak sekali. Saya masih ingat saya hipnotis dia. Saya buat tidur, lalu saya menghilangkan angka di pikirannya. Itu adalah pertama kali pengalaman saya menghipnotis orang. Dan luar biasanya, seakan-akan diri saya ini tidak percaya, kok bisa gitu loh ya. Ini masih belum percaya dengan diri saya sendiri. Karena pada saat itu memang saya benar-benar membuktikan kepada diri saya bahwa saya itu bisa menghipnotis. Dan sejak saat itu terjadi perubahan besar dalam hidup saya. Malam itu selepas kita pulang ya, tengah malam saya tidak bisa tidur. Benar, saya tidak bisa tidur, susah tidur.
karena saya masih terbayang-bayang kejadian barusan yang barusan saya lakukan. Saya tersenyum sendiri antara senang, bahagia, kaget, ya, shock gitu. Ternyata saya bisa gitu. Nah, sejak saat itu luar biasa. Semangat saya ini mungkin dikatakan tumbuh beratus-ratus kali lipat. Yang awalnya dulu itu malah nggak percaya apa itu hipnotis. Ketika pertama kali praktek dan bisa, bahkan prakteknya di banyak orang ya, di kerumunan banyak orang, pertama kali dilihat banyak orang dan itu berhasil. Semangat saya itu tinggi sekali saat itu. Hingga akhirnya saya memutuskan mendalami ilmu hipnotis. Ya, saya belajar teorinya, saya belajar banyak hal tentang tekniknya, dan mulai saat itu saya rajin praktek hipnotis. Siapa yang saya buat percobaan? Ya, tetangga-tetangga saya, anak muda di tempat saya buat praktek uji cobanya. Saya hipnotis mereka satu persatu. Dan luar biasa. Setiap percobaan yang saya lakukan selalu berhasil, dan berhasil. Hingga akhirnya saya terjun ke lapangan ya. Yang awalnya hanya tetangga, akhirnya saya melalang buana ketika saya lagi ngopi di kedai kopi begitu. Saya menghipnotis orang. Saya sering mempraktikkan ke banyak orang. Saya latih terus. Saya asah terus. Saya sangat percaya diri saat itu. Saya seperti merasa diri saya itu berubah total ya. Yang awalnya percaya diri sudah ada gitu ya. Tetapi soal kemampuan dan skill tentang hipnotis kan belum pernah saya buktikan. Namun sejak saya pertama kali menghipnotis dan berhasil, luar biasa. Kepercayaan diri saya meningkat drastis. Saya membayangkan bahwa pada saat itu saya adalah orang yang sanggup menghipnotis siapapun. Itu bayangan saya di awal-awal saya mulai mempraktikkan ilmu hipnotis. Maka dari itu, setiap ketemu orang, hawanya, pengennya itu selalu menghipnotis ya. Dan benar, saya lakukan itu, saya menghipnotis hingga akhirnya saya dikenal di salah satu kedai kopi. Saya itu tukang hipnotis. Pindah lagi ke kedai yang lain, saya menghipnotis, pindah lagi, dan itu saya jalani setiap hari. Ya, karena hobi saya ngopi pada saat itu. Hingga akhirnya ya, di kota saya sangat terkenal sebagai seorang penghipnotis karena saya sering mempraktekkan hipnotis di umum. Bahkan ada kejadian, saya membuat heboh ya. Ada banyak orang tengah malam. Saat itu saya menghipnotis. Ada 2 orang, anak muda di depan apotek. Saya hipnotis, lalu saya tempelkan tangannya ya. Nempel di tembok gini 2. Gini, saya tempelkan, tidak bisa bergerak. Mereka bisa bicara, tapi tangannya nggak bisa lepas dari ini. Dari gerai ya, rolling door itu. Dan karena anak muda tersebut panik, tidak bisa lepas, kakinya ini menendang-nendang rolling door. Dan tahu tidak bahwa ternyata apotek yang saya pikir itu saat itu sudah tutup ya, karena sudah tutup rolling door-nya. Di dalam itu ada orang. Dan ini di luar ekspektasi saya. Ternyata yang di dalam itu pegawainya ketakutan karena digedor-gedor, ditendang-tendang. Dan saat itu di depan apotek banyak sekali orang karena di depannya kebetulan ada yang namanya warung kucing gitu, kucingan tahu kan? Yang ada gorengan, yang ada kopi, es teh dan lain-lain. Itu banyak anak muda lagi lesehan. Mereka menonton itu bersorak-sorak rame. Ya, saya intinya membuat kegaduhan malam itu. Sampai setengah 12 malam. Dan pegawai apotek ternyata telepon Pak Polisi. Tidak berapa lama datang mobil polisi. Ya, mendatangi. Ya, mereka bubar, takut ya. Dan ketika saat itu dia yang saya hipnotis masih nempel di rolling door, belum saya lepasin. Tapi saya dengan gagah berani ya, dan percaya diri saya datangi Pak Polisi. Saya bilang, "Malam Dan." Gitu.
Oh malam, ini ada apa kok rame-rame? Itu saya lagi hipnotis orang. Wah siapa? Ya, Pak polisinya gitu saya. Minta tolong Pak, ini karena saya tadi ditelepon sama Bapak. Bapak itu maksudnya komandannya beliau. Ini ada keramaian. Nanti mohon segera ditertibkan ya Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih. Akhirnya Bapak polisi satu mobil itu berlalu. Dan saya lepaskan sugesti saya. Dan saya pulang. Ya, dan saya pulang saat itu ke rumah. Tetapi ketika sampai di rumah saya tuh kepikiran dengan dua anak muda yang barusan saya hipnotis tadi. Apakah aman atau tidak? Apakah dibawa kantor polisi kah? Kan gitu. Pikiran saya saat itu. Hingga akhirnya saya pulang ke rumah karena setengah 12 malam. Saya taruh tas saat itu, tas kerja. Saya balik lagi, saya cari di depan apotek. Ternyata sepi, nggak ada orang. Cuman saya masih kepikiran nih dengan dua anak muda tadi, apakah kegaruk polisi atau tidak. Akhirnya saya mendatangi kantor polisi. Kebetulan yang jaga itu, yang tadi mendatangi saya, mendatangi kami ya, yang lagi rame buat kegaduhan. Saya tanya, Pak, ini anak-anak muda tadi kemana? Nah, beliau menjawab, udah pulang mas. Oh syukurlah Pak, saya pikir sampai bawa ke sini, saya bilang itu. Enggak kok, tadi setelah beliau muter ya, pakai mobil, muter gitu. Ternyata mereka sudah bubar dan anak muda tersebut pulang. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak polisi tersebut, karena suasana ketika itu juga gerimis ya. Akhirnya saya minta rokok ke beliau ya, karena rokok saya habis, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita lah di kantor polisi. Hingga saya memperkenalkan hipnotis itu apa dan sebagainya. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya saat itu ya. Bagaimana dengan modal percaya diri yang luar biasa tinggi sekali, saya mempraktekkan ya, ibarat kata ini muka tembok lah ya, tidak malu. Benar, saya tidak malu mempraktekkan walaupun ditonton banyak orang. Itu adalah sesuatu yang mengubah diri saya. Yang awalnya memang saya sudah tergolong orang yang percaya diri, tergolong orang yang pemberani. Dengan menguasai kemampuan hipnotis itu, semakin membuat saya jauh lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi. Ya, itu adalah pengalaman dari awal atau pertama kali ketika saya mulai menghipnotis orang dan mengubah hidup saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman saat pertama kali mulai menghipnotis, Anda bisa menceritakan ya, bisa menulis di kolom komentar di bawah. Dan usut punya usut teman-teman, setelah saya merenungkan kenapa kok saya bisa seperti itu, bisa mempraktekkan hipnotis dengan sangat mahir, sangat percaya diri, bahkan ya akhirnya belajar lagi, mengasah kemampuan, dan akhirnya mengajar kembali ke orang lain. Dan alhamdulillahnya yang belajar dengan saya ini dari Sabang sampai Merauke insya Allah lah sudah lengkap ya. Ya artinya murid saya tersebar dari ujung Sumatera sampai Papua. Bahkan di beberapa negara, ada Malaysia, ada Brunei, Darussalam, ada Singapura, ada Thailand, ada Korea, ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, Jordania, Amerika, dan Hong Kong, serta beberapa negara ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berkat hipnotis, saya yang dulunya bukan siapa-siapa, yang tidak dikenal oleh banyak orang, sekarang alhamdulillah luar biasa. Tidak hanya dikenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan saya sudah mengajarkan ke berbagai lintas negara. Dan ini sesuatu yang dulu tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Ini berkat atau berkah dari ketika saya mendalami ilmu hipnotis, berkah ketika saya mendalami ilmu pikiran. Ini adalah pengalaman yang
luar biasa bagi saya pribadi. Dan saya ingin sharing kali ini ke Anda, bahwa ketika kita ini mau belajar, kita pun bisa. Ternyata ada beberapa hukum semesta yang sudah saya jalankan, yang saat itu saya tidak tahu apa nama hukumnya. Misalkan, ada namanya hukum fokus. Ketika kita memfokuskan pada satu titik, maka yang lainnya akan kabur atau tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya satu titik, itu yang kita fokuskan. Pada saat itu saya memfokuskan diri saya untuk belajar, berlatih, praktek. Yang lain tidak tampak. Apa yang lain? Yang namanya kegagalan, ketakutan, semuanya hilang, musnah. Yang tampak hanya keberanian, rasa percaya diri, semangat, ulet, terus berlatih, dan praktek serta praktek terus. Lalu ternyata saya juga menyadari ada hukum kedua, yaitu namanya hukum dominasi. Bahwa emosi manusia ini ketika lebih besar dari yang lainnya, maka emosi yang lain itu akan tampak lemah. Emosi keberanian saya, emosi semangat saya, emosi rasa percaya diri saya ini ternyata mendominasi, mengalahkan yang namanya keraguan, ketakutan, ya, ketidakberdayaan, dan emosi-emosi negatif lainnya berubah menjadi emosi yang sangat positif, yang mendominasi kehidupan saya. Lalu yang ketiga, saya baru menyadari adanya hukum pengulangan atau hukum repetisi. Dengan saya melakukan pengulangan-pengulangan, saya mempraktekannya berulang-ulang kali, ternyata yang namanya skill meningkat, mahir itu adalah hasilnya. Padahal dulu saya tidak pernah merencanakan, karena saya tidak paham hukum-hukum tersebut, namun saya sudah mempraktekannya. Saya melakukan pengulangan. Sudah tidak terhitung ketika saya mulai menghipnotis sejak pertama kali. Sehari saya bisa menghipnotis 10 orang, 20 orang. Setiap hari, hampir setiap hari. Saya sangat semangatnya, sangat rajinnya menghipnotis. Karena bagi saya saat itu, ini adalah ilmu baru, mainan baru, pengetahuan baru. Saya merasa diri saya sangat istimewa. Ya, karena memang istimewa. Satu kampung saya nggak ada yang bisa hipnotis, kecuali saya. Bagaimana saya tidak merasa istimewa? Satu kecamatan tidak ada yang bisa menghipnotis kecuali saya. Bagaimana saya tidak merasa istimewa di antara banyak orang? Saya merasa menjadi orang yang sangat spesial kala itu. Inilah yang mendorong saya hingga detik ini berbagi pada Anda. Semoga cerita yang panjang lebar ini menginspirasi Anda agar meniru semangat saya untuk belajar, meniru kekuatan mental saya untuk mempraktekkan apa yang sudah Anda pelajari. Dan harapannya, terutama Anda yang masih muda-muda ini bisa melebihi saya. Karena saya yakin semangat Anda saat ini jauh lebih besar dari saya yang sudah di atas kepala 4 ya. Buat Anda yang masih muda, 30-an atau 20 ke atas, saya yakin Anda bisa jauh lebih baik, lebih hebat dari saya. Terima kasih, semoga sharing yang panjang kali lebar ini memberikan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan selalu belajar.